wanita. Berani nggak dibuka dan ditujukan di depan saya? Segitunya kau membela junjunganmu, sampai kau melecehkan harga diri seorang perempuan. Saya saja sebagai laki-laki malu mendengar ucapanmu, apalagi seorang wanita. Tidak sepantasnya hanya sebuah ijazah yang dipertanyakan keasliannya, hanya sebuah kertas kau bandingkan dengan kelamin, harga diri seorang wanita. Bagaimana kalau pertanyaannya saya balik? Saya menduga bahwa istri, ibu, dan anak perempuanmu bukan wanita. Buka, telanjangi, dan perlihatkan di depan saya. Dan saya menduga dari gelagat, suara, kau ini bukan laki-laki, tapi wanita. Terlihat dari gestur tubuhmu, gerakan bibirmu, melambai kau bicara. Wajar dong saya curiga kau waria. Kalau mau jadi penjilat, Bung, untuk mencari makan. Tidak segitunya. Tidak harus melecehkan kaum perempuan. Hanya sebuah kertas kau bandingkan dengan kelamin seorang wanita, harga diri seorang wanita. Kau manusia atau bukan? Selanjutnya, Dr. Tifa hanya seorang rakyat yang bertanya pada presidennya, pada bapak bangsa ini, mengenai ijazahnya. Sederhana permintaannya, tidak harus membuat majikanmu mengeluarkan uang miliaran rupiah. Cukup dengan memperlihatkan yang asli, kalau memang punya. Sesederhana itu permintaan beliau. Tapi seorang Mulyono yang digaji oleh rakyat melalui uang pajak rakyat tidak mau memperlihatkan, justru mentersangkakan rakyatnya sendiri. Wajar seorang Dr. Tifa, seorang rakyat bertanya, karena banyak keganjilan mengenai ijazah majikanmu. Cek di KPU, semua ijazah mantan presiden ada tersimpan, kecuali ijazahnya majikanmu. Kemana? Alasannya hilang atau sengaja dihilangkan? Kalau benar hilang, kenapa cuma ijazahnya yang hilang, yang lain tidak? Jangan pikir rakyat Indonesia ini bodoh seperti kau dan majikanmu. Dan yang terakhir, saya rakyat, bukan rakyat yang buta huruf, bukan rakyat yang buta dengan digital, dan bukan rakyat yang buta dengan internet. Berdasarkan semua itu, saya tahu jejak digital majikanmu. 10 tahun dia menjabat, 10 tahun kita dibohongi, bahkan diberi label, dijuluki presiden terkorup se-Asia. Dan negara asing sebarkan beritanya di media elektronik, beritanya viral. Seandainya Pak Prabowo mau datang ke Cipinang, harapan saya sih jangan datang. Semoga Prabowo nyusul masuk penjara juga. Itu harapan saya sih itu. Kan nanti nyusul setelah Ratna Sarumpait sama Dhani. Alasannya apa, Bang Immanuel? Untuk kasus apa ini? Gini, karena nih Prabowo ini kan banyak juga menyebarkan hoax ya, kebohongan-kebohongan di depan publik. Bisa kayak kasus Ratna, itu juga udah dilaporkan. Secara harapan besar kami, setelah Ahmad Dhani ya Prabowo masuk. Gitu loh. Di penjara kita enak gitu ya, ketemu reunian gitu loh. Siapa tahu itu bisa terjadi lah. Sama halnya kayak Bahar Smith, kita kabulkan harapannya kan, waktu itu dia pengen masuk penjara supaya busuk, ternyata sakit mah, teriak-teriak nggak kuat ya. Kayak gitu aja sih. Ya, seberapa optimistis Anda melihat kemungkinan akan terjadi misalnya Prabowo? Sangat yakin, karena sudah ada arah ke sana, udah datang ke Cipinang gitu loh. Apa yang menyebabkan masyarakat kita sudah seberingas itu? Prabowo itu memang ditarget 2 tahun turun. Cara menurunkan Prabowo itu adalah bagaimana kecintaan rakyat itu dihancurin. Dari mulai bulan Januari sampai sekarang. Terus saja delegitimasi dilakukan terhadap Presiden Prabowo.
waktu pidato Jokowi disingkat di acara ulang tahun Gerindra di bulan Februari atau apa itu kan, dia kan bilang bahwa sekarang kita sadar bahwa Prabowo adalah orang paling kuat di Indonesia dan tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Habis pidato itu kan besoknya ada gerakan Indonesia Gelap. Bara api itu diciptakan di bulan April kalau nggak salah saya itu. Ada Menteri Dalam Negeri memindahkan 4 pulau yang milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara, itu juga ribut. Iya betul. Ada ribut lagi soal nikel di Raja Ampat. Betul. Ya, ribut lagi, kan gitu. Jadi, keributan-keributan itu selalu diciptakan agar Prabowo ini nggak bisa tenang. Cok mobil perapi, tahu nggak tuh PKI Baru? Tahu ya, ada emang PKI Baru, silakan. Jadi udah lah, ada penyanyi yang bagus, yang anda dangdut, nggak usah main-main politik lah, itu bukan punya anda lah. Jadi kalau anda tahu ini, berhenti lah. Sok bikin perayaan PKI. Enggak, kecuali anda sudah jadi PKI sekarang, PKI Baru, silakan. Nah, kita ketemu, Uyos temu anda. Kita ketemu di forum, yang ada sudah punya nama yang baik, mengharumkan bangsa di luar negeri ini ada mengangkat dangdut itu sedang tidak lagi dalam tanda petik kampungan tapi bukan dunia anda. Anda sudah menjadi baru seorang mereka dia udah main memang istilahnya ini bukan dunia anda dan anda tidak menyebut tapi dari ini mereka kan termasuk bahwa Gibran itu tidak pernah lulus SMA, biasanya main-main yang termasuk Jokowi pun tidak sama itu. Dari mana bilang Jokowi? Tidak ada ngomong. Lagi saya kuliah juga, asalnya kalau saya lulus sarjana IPK saya juga 2. Orang kuliah nggak pernah tahu, akan tahu IPK 2 tuh nggak lulus deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Kang TB, Taufik Bahudin dari UI Watch. Kita coba banyak cerita tentang Gojang Ganjing dan Jakarta lagi rame. Baik mengenai PBGLS, baik tentang Gibran, baik tentang Jokowi. Ada lagi, Pak? Ya, PKI kayak bang. PKI Sebetulnya sama semua. termasuk ijazahnya Jokowi. Iya. Nah, saya sendiri punya Ishak coba mendampingi Bang TB untuk ngomong-ngomong apa yang perlu kita angkat sekarang. Silakan Bang. Terima kasih. Rekan-rekan, saya ingin menyampaikan masukan untuk jadi pemikiran bersama. Pertanyaannya adalah, kenapa setelah Jokowi 10 tahun menjadi presiden dengan cara yang saya nggak bisa komentar, kok gonjang-ganjing kita jadi begitu hebat dan tidak pernah terjadi sebelum Jokowi jadi presiden. Minimal terakhir saat Pak SBY jadi presiden, selesai jabatan 2 kali nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja tuh. Sebelumnya pun biasa-biasa. Tapi begitu Jokowi ada apa? Ini pertanyaan. Memang dia di setel untuk bikin ribut. Esensinya begitulah. Siapa yang setel? Saya mengatakan Jokowi itu PKI gaya baru. Oke. Kenapa? Saya ulangi kembali. Banyak orang yang menganggap enteng, remeh, tidak penting. Ketika Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 8 Februari 2024 yang intinya esensinya mengatakan dalam G30S65 PKI adalah korban. Keluar impres segala macam mesti dibantu bla bla, itu buat saya strategis banget. Paling tidak Jokowi sudah menyampaikan ke PKI baru yang mendukung dia, saya sudah lakukan tugas peran saya yang strategis untuk mengeliminasi bahwa PKI gaya baru bahwa G30S itu PKI. Ini yang orang anggap nggak penting. Dari sana saya melihat bahwa Jokowi adalah PKI baru. Saya pelajari dari sumber-sumber di media sosial, ternyata Jokowi ini berasal dari di daerah di Boyolali, di suatu tempat kampung atau apapun namanya,
yang memang menjadi pusat dari PKI. Itu ada gambar dapat di media sosial. Orang tuanya ternyata bukan rame, yang orang ibunya ternyata salah satu tokoh Gerwani. Jadi memang PKI baru. Pernah nggak Jokowi mengatakan mohon maaf saya pernah keliru? Nggak ada. Karena buat PKI termasuk PKI baru, berbohong itu biasa-biasa saja. Nah Jokowi kan bukan bohong, saya punya daftar bohongnya kok. Saya punya daftar bohongnya. Kita tidak akan impor jagung ini buat apa? Kita negara ekonomi akan swing begini. Omongannya bullshit. Mobil SMK. Otaknya hanya cuman karena tingkat kecerdasan intelektualnya cuman segitu, jadi bohongnya itu kasar bener gitu ya. Jadi orang berbohong tetap bohongnya hebat nih, cerdas gitu ya. Orang belajar dari ini nggak ada bohongnya macam-macam. Ya itulah kualitas dia. Jadi ibunya tokoh Gerwani. Oke Pak. Terus terang aja. Terus ada masalah LSI tadi gimana? Nah, PWILS ini adalah bentuk nyata tampilan PKI gaya baru dalam bentuk PWILS. Itulah PKI gaya baru. Jadi kalau berhormat mah udahlah, Anda kan nyanyi aja, nggak usah mau main-main di politik lah, otak Anda nggak nyampe. Anda punya background itu, so mobil perapi, tahu nggak itu PKI baru? Kecuali Anda emang PKI gaya baru, silakan. Jadi udahlah, Anda penyanyi yang bagus di bidang Anda, dangdut, nggak usah main-main politik lah, itu bukan dunia Anda lah. Jadi kalau Anda tahu diri, berhentilah. So bikin perayaan PBA, tahu nggak? Kecuali Anda sudah jadi PKI sekarang, PKI gaya baru, silakan. Nah kita ketemu, Uyos tunggu Anda. Kita ketemu di forum. Sayang, Anda sudah punya nama yang baik, mengharumkan bangsa di luar negeri dengan dangdut Anda. Anda mengangkat dangdut jadi musik yang tidak lagi dalam tanda petik kampungan, tapi kok jadi main di politik, bukan dunia Anda. Atau Anda sudah jadi PKI baru, saya ulang berkali-kali. Jadi Roma Irama berhentilah, ya ini bukan dunia Anda, dan Anda tidak punya background itu. Kami dari UI buat ini ngikutin terus pergerakan, bahkan termasuk bahwa Gibran itu tidak pernah lulus SMA, ijazahnya main-main, termasuk Jokowi pun ijazah palsu. Dari mana bilang Jokowi ijazah palsu? Kalau orang pernah kuliah, tidak akan dia ngomong. Kayak lagi saya kuliah juga, kasarnya kalau saya lulus sarjana, IPK saya di bawah 2. Kalau orang kuliah nggak pernah tahu, akan tahu IPK 2 tuh nggak lulus, DO. Ini ketawa. Saya tahu betul Jokowi itu nggak pernah kuliah. Yang main siapa? Pratikno. Profesor Dr. Pratikno, mantan rektor, salah satu mantan rektor UGM yang bermain dengan Jokowi. Karena Jokowi yang tarik dia menjadi seknek waktu itu. Dia yang mainkan Jokowi. Ditekan rektor UGM waktu itu, Ova Emilia, profesor apa, dikendali segala macam, sehingga Jokowi dibilang sekolah kuliah di UGM. Kapan dia kuliah di UGM? Kuliah, kalau orang kuliah akan ngomong IPK saya juga di bawah 2. Itu orangnya yang pernah kuliah itu, masa IPK di bawah 2. Jadi orang banyak lupa, biang kerok yang bikin ribut itu namanya Pratikno, yang ditarik Jokowi jadi seknek. Dia bayar balas budi ke Jokowi, disetel Ova Emilia, junior dia di UGM. Anehnya Bang ya, kenapa Para ulama-ulama kita dulu selalu mengingatkan, la takunu imma'ah, jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah yang tidak punya pendirian, yang hanya ikut-ikutan geruda-geruduk. Sebab orang yang geruda-geruduk tidak punya pendirian, ini akan mudah diwarnai, akan mengikuti apa yang terjadi, yang dianggap aneh, dianggap sesuatu yang luar biasa. Karena aneh itu kan luar biasa. Mungkin luar biasa jeleknya atau luar biasa baiknya, maka dianggap aneh. Sekarang sedang ribut-ribut masalah nasab. Aneh. Geruda-geruduknya. Sedangkan kitab yang kita baca tadi
salah satu guru atau sanad daripada beliau Syekh Abdul Hamid Kudus adalah Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Apa lalu kita hilangkan itu? Kita coret karena situasi yang seperti ini. Oleh karena itu, apa yang kita dapatkan saat ini tadi sudah disebutkan oleh Kiai Zulfa, disebut sebagai Yaumul Haraj. Ya. Memang ada hadisnya. Rasulullah menyatakan, walladzi nafsi biyadi la taqumus sa'ah hatta ya'ti 'alan nas zamanun la yatil qatil fima qatal wal maqtul fima qutil. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala al-haraj. Diartikan sekarang horek. Jadi yaumul horek. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qala al-qatl al-qatl. Wa fi riwayatin al-ikhtilaf wal ikhtilat. Al-qatil wal maqtul finnar. Hadisun sahih insyaallah. Saya ingatnya itu rawi Muslim kalau tidak salah. An Abu Hurairah. Seingat saya. Kalau salah ya Muslim saya. Jadi Rasulullah bersumpah, demi zat yang menguasai diri saya, nyawa saya, kiamat belum segera akan didirikan sebelum datang dialami oleh umatku sebuah zaman yang mana pada zaman itu la yatil qatil fima qatal wal maqtul fima qutil. Seorang membunuh orang lain, dia tidak tahu apa motivasinya, apa jalarannya, apa sebabnya. Tiba-tiba terjadilah karena situasi. Walal maqtul fima qutil, yang terbunuh pun bingung. Kenapa saya yang dibunuh? Apa salah saya? Jadi saling bingung. Ya, terjadi kehorokan saat itu. Artinya sehari-hari yang tidak menentu. Yang membunuh tidak tahu apa motifnya dia membunuh, yang dibunuh pun tidak tahu apa salahnya. Kenapa? Karena situasi sudah begitu teraduk-aduk, sulit membedakan, dan begitu sangat viral, orang sudah sulit melepaskan, sehingga harus dia melakukan itu, sengaja atau tidak sengaja. Harus orang ikut-ikutan ini karena ini sesuatu yang viral, apalagi situasi pemframingan, ya, membuat opini yang akan opini penggiringan terhadap keberadaan kita yang disebutkan sebagai umat atau bangsa yang imma'ah itu tadi. Dan sekarang munculnya para ruwaibidah. Jangan dikira ruwaibidah itu hanya ar-rajul tafi yatakalam fi amri ummah. Ya memang ar-rajul tafi, tapi tafihnya karena kefasikannya. Tafihnya karena dia kesesatannya. Wa adallallahu ala ilmin. Ilmunya tinggi, tapi Allah menyesatkan. Disesatkan di saat dia mencapai ilmu yang sangat tinggi itu. Jadi memang Rasul menyatakan ar-rajulu tafih yaqulu fi amril ummah. Tapi rajul tafih ini bukan orang yang bodoh. Tapi pinter pun, tapi kepinterannya yang tidak ada embel-embel diikuti oleh nur, ilmu yang tidak ada nurnya. Oleh karena itu penting sekali kita bisa mengikuti dan
mempelajari serta menghayati bagaimana keberhasilan ulama-ulama kita dulu seperti almarhum Al-Maflah Syekh Abdul Hamid Kudus